Ini tadi saya sebenarnya mau nanya soal dinamika politik, tapi saya jadi penasaran karena laporan ini Mbak Titi ke Mas Arief. Ini katanya Papua Pegunungan sudah di KPU tapi lagi verifikasi data. Sebenarnya kalau nih Mas diundang nih, memang sebelumnya nggak ada woro-woro ya? Siap dulu ya semuanya karena kita mau rekapitulasi nasional gitu. Ini gimana sih sebenarnya prosesnya? Nah itu makanya tadi pertanyaan saya kan dua. Timnya sudah datang belum? Ternyata kan baru Papua Pegunungan. Papua Induk belum. Yang kedua dokumennya siap tidak. Nah biasanya kan begini, rekapitulasi di provinsi selesai dulu. Ketika mereka sudah selesai rekapitulasi, mereka pun juga harus mempersiapkan dokumen administrasinya. Untuk ditandatangani para komisionernya dan ditandatangani saksi di tingkat provinsi. Nah kalau sudah selesai semua lengkap, dimasukkan dalam amplop dibawa ke rekap nasional. Nah saya mendengar informasi ini kan mereka berkejaran dengan jadwal penerbangan menuju Jakarta. Kemungkinan ya, jadi saya nggak bisa memastikan juga ini. Kemungkinan begitu selesai rekap langsung berangkat. Sehingga mungkin dokumen belum ditata, belum dipersiapkan dengan rapi. Cuma saya nggak tahu tadi istilah yang digunakan. Harus disegel ya di depan para saksi dan lain sebagainya. Ya makanya kalau sudah tuntas semua mestinya sudah Karena selesai. istilahnya ini tadi lagi verifikasi data begitu ya Mas. Nah itu yang saya nggak tahu dimaksud verifikasi data seperti apa. Ini tapi kalau verifikasi gini Mas Arief, sesuai aturannya harusnya ketika mereka datang sudah siap sudah untuk dibacakan di rekapitulasi. Oke. Mbak Titi, ini sampai charter pesawat loh Papua Pegunungan dan Papua. Tapi masih ternyata sampai hari ini ada masalah dan kendala sampai pada pukul 10.53 ini belum juga dimulai. Iya. Salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu itu efektif dan efisien. Kalau untuk sesuatu yang force major di luar kendali, ya itu memang dimungkinkan karena suara rakyat jangan sampai diabaikan. Tetapi kalau itu konsekuensi dari mismanagement, yang rugi itu bukan hanya pemilih dan juga negara ya, tetapi juga kita para pembayar pajak yang menghendaki penyelenggaraan pemilu itu berjalan dengan prinsip efektif efisien. Walaupun katanya don't give price tag on democracy ya, jangan kasih label harga pada demokrasi. Tapi prinsip efektif dan efisien terkait pertanggungjawaban terhadap dana publik begitu. Nah ini menurut saya makanya evaluasi itu jadi penting. Jangan sampai karena kita selesai pemilu langsung bersigap untuk pilkada. Hal-hal yang menjadi berbagai mewarnai proses dan dinamika terkait dengan kinerja penyelenggara, praktik kompetisi yang jurdil itu menjadi abai kita lakukan evaluasi dan kemudian catatan untuk perbaikan. Jadi kalau misalnya contoh ya, beberapa saya catat kita tidak mengelola pemilu kita itu dengan prinsip efektif efisien tadi, tapi cenderung boros karena ekses dari ketidakprofesionalan penyelenggara. Ini harus terbuka disampaikan. Contoh, ini selalu kita ulang, distribusi logistik lebih awal di Taipei. Akhirnya pendekatannya dinyatakan sebagai surat suara rusak dan pengadaan baru, distribusi baru. Berapa uang negara yang lepas atau hilang untuk itu? Manipulasi data DPT oleh PPLN Kuala Lumpur menyebabkan pemungutan suara ulang. Akhirnya sewa gedung satu World Trade Center itu katanya 1,5 juta ringgit setara dengan 4,9 miliar karena ketidakcakapan dan kecurangan penyelenggara. Jadi bagi saya sih bukan hanya soal pemidanaan pelanggaran pemilu yang harus dilakukan, tetapi juga perlu misalnya selesai ini ketika misalnya jeda kita sudah cukup dilakukan audit investigatif, audit kinerja terhadap keuangan negara supaya kita belajar di masa depan tidak bermain-main dengan penyelenggaraan pemilu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Selalu kita bahas kalau kita mau pemilunya jurdil ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar. Jangan utak-atik integritas, kemandirian dan mempertaruhkan kapasitas penyelenggara. Ketika proses seleksi orientasinya bukan lagi kelompok, bukan lagi misalnya ormas, apalagi kepentingan partisan. Yang harus kita cari itu penyelenggara yang profesional, yang kredibel, yang juga mandiri. Nah kalau kemudian kita bertoleransi terhadap prasyarat-prasyarat tadi, ya jangan kaget kalau kemudian yang ditemui persoalan-persoalan seperti hari ini. Rekrutmen itu memang menjadi catatan ya. Saya kira saya, Pak Arief dan banyak kelompok masyarakat sipil sudah teriak-teriak dari saat seleksi ya. Dan ini masalah yang sebenarnya bisa kita prediksi
ketika kita menemukan ketika verifikasi parpol kan sudah ada kecurigaan soal manipulasi di dalam pelaksanaan verifikasi. Melibatkan siapa? Penyelenggara. Kalau kemudian urusan itu saja mereka bermain-main, pada waktu itu saya ingat Pak Hadar, ketika verifikasi partai saja mereka bermain-main, mereka tidak akan takut untuk bermain-main soal suara. Nah ini makanya saya pendukung hak angket ya, bukan apa-apa, ini harus dievaluasi. Kita tidak boleh lupa dan kemudian menganggap ini biasa-biasa saja. Justru kalau kita ingin pemilu kita bukan sekedar regularitas, bukan sekedar seremoni, tetapi sesuatu yang bermakna, apalagi yang bayarin kan uang rakyat ya, uang kita semua, maka kita harus serius mengevaluasi, terutama setidaknya dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraan. Mas Arief, gimana nih soal ada tanggapankah dari kritik yang disampaikan oleh Mbak Titi ini, terutama untuk SDM berarti ya? Ya, metode, pola, jadwal dan waktu rekrutmen itu mesti menjadi bahan evaluasi yang detail ya sebelum pemilu 2029 nanti. Nah, mudah-mudahan ya era saya dulu, saya ingin seluruh regulasi, seluruh pernak-pernik persiapan pemilu itu sudah selesai sebelum dimulainya tahapan pemilu. Jadi waktu itu kami sudah mempersiapkan draft 19 draft peraturan KPU sebagaimana perintah undang-undang. Tapi kan ternyata juga nggak bisa terlaksana karena nggak sempat dibahas atau tidak pernah dibahas bersama dengan pemerintah dan DPR. Ya, sampailah kemudian itu sudah ada generasi baru dan mereka membahasnya dan ternyata tidak langsung tuntas semua kan. Bahkan ada yang dalam pandangan saya sih itu sangat terlambat. Ditambah lagi dengan rekrutmen. Jadi banyak hal harus dievaluasi dan menurut saya sebaiknya seluruh proses evaluasi dan perbaikannya itu tuntas tidak lebih dari 2 tahun. Karena pemilu itu pasti tahun kelima ini ada pemilu kan. Ya. Nah kalau 2 tahun itu sudah tuntas semuanya, 1 tahun proses rekrutmen, persiapan segala macam, 2 tahun ini menjadi tahapan pemilu. Oke. Nah, gitu. Jadi jangan nanti, kan masih 5 tahun lagi. Tidak, karena 5 tahun lagi itu singkat sekali gitu loh. Jadi jangan sampai nanti masuk di 2 tahun ini baru kita mengerjakan. Baru gerabak-gerubuk ya. Nah, baru mengerjakan itu. Dan ya saya setuju kinerjanya juga harus dicek ini ya. Karena anggarannya sangat besar. Saya melihat banyak hal begitu dimudahkan gitu loh. Yeah. Dimudahkan bukan sekedar untuk memang supaya kinerjanya bagus. Kinerjanya jadi mudah dan lancar. Tapi ada beberapa hal yang saya melihatnya kok ada kecenderungan ya. Ini berlebih-lebihan gitu. Jadi, masuk anggarannya ya Mas? Iya termasuk anggarannya. Saya ingin satu fakta yang pernah saya temukan adalah ketika tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta pemilu kalau nggak salah waktu itu atau verifikasi administrasi pencalonan ya saya agak lupa. Tapi saat itu saya bisa cek sih tahapannya verifikasi administrasi. Tahapan itu sudah berjalan kalau nggak salah 2 minggu. Dari totalnya 1 bulan atau 3 minggu ya. Tapi tahapan itu sudah berjalan. Ketika tahapannya sudah berjalan, BIMTEK-nya baru dilakukan. Sebenarnya, loh, ini bagaimana? Gitu. Jadi ini catatan lah ya untuk kita semua. Mungkin teman-teman juga terlalu banyak pekerjaannya sehingga mengerjakan yang ini terlambat. Gitu loh. Tapi ini kan sekali lagi menunjukkan bahwa ya manajemen waktu, kinerja juga harus jadi perhatian kita semua gitu. Tapi jadi evaluasi juga bagi Ya. partai politik ya. Karena kan ini rekrutmennya berimbang. Tim selnya dari pemerintah yang menentukan keterpilihan melalui fit proper test partai politik di DPR. Tidak usah alergi sama figur sosok yang independen, yang mandiri. Karena kalau penyelenggara pemilunya independen, mandiri, orientasinya adalah demokrasi. Dia akan menjadi penegak demokrasi. Dia akan berorientasi bagaimana pemilu itu jurdil. Maka dia akan memberi manfaat dan keadilan bagi semua. Tapi ketika kemudian dia satu saja kena intervensi, maka berharap ada orientasi pada keadilan, nilai-nilai demokrasi itu pasti akan rusak. Jadi justru ketika mampu menghadirkan penyelenggara yang mandiri, yang independen, semua diuntungkan. Semua peserta pemilu tidak akan mendapatkan kerugian,
pemilih juga akan kemudian mendapatkan pelayanan optimal. Tapi ketika misalnya sudah saling goda, saling rayu, menempatkan misalnya orang-orang yang dianggap bisa, sebenarnya tujuannya itu kadang-kadang ingin mengamankan gitu. Ya. Nah ketika sudah ada motif itu, ya susah. Karena akhirnya ketika kita sudah bertoleransi dengan kemandirian, dia akan diikuti dengan permintaan untuk mentoleransi hal-hal yang lainnya. Jadi kalau ini agak ironis ya, ini kan pemilu ke-6. Harusnya kita tidak lagi bicara persoalan prosedural. Kita sudah mulai banyak menagih yang halnya substantif. Bagaimana orang-orang terpilih dari pemilu itu berkontribusi terhadap tata kelola pemerintahan yang anti korupsi, pelayanan publik, penegakan hukum yang lebih baik. Tapi sekarang tuh setback gitu. Hal yang sudah kita capai, sudah melembaga, justru akhirnya seperti ya buyar kembali. Nah ini menjadi harusnya tidak diabaikan pembelajaran bagi peserta pemilu, partai politik dan juga bagi penyelenggara, termasuk kita semua sebagai publik. Gitu. Apalagi kepercayaan publik di sini paling penting untuk demokrasi. Nah, kalau nih nanti ya Mas Arief, aku akan nanti nanya ke Mas Arief, kalau misalnya nih, ini belum pernah terjadi, amit-amit tentunya batas waktunya terlewati. Nah, ini gimana Mas? Tapi jangan dijawab dulu. Okay. Kita akan jeda sejenak dulu Mas Arief, nanti kita ngobrol lagi. Saudara Breaking News Kompas TV segera kembali.